Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Wayudi, NIM saya 80 2017 0150. Di sini saya akan mendiskusikan tugas yang diberi oleh dosen saya yang berjudul Mitra Usaha, Kemitraan. UU nomor 9 tahun 1995, mitra usaha kerjasama antar usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan bisnis. Di sini dapat dilihat adanya kerjasama dalam bisnis, saling memerlukan, saling menguntungkan, saling memperkuat. Di sini terlihat gambar. Menurut para ahli, Dr. Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategis bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Landington, kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Ken L. Flexer, partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan pasal 1 angka 1, kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Manfaatnya, yang pertama, pelaku bisnis mendapat tambahan modal untuk memperkuat usaha. Yang kedua, pelebaran wilayah pemasaran. Mitra bisnis melakukan promosi. Yang ketiga, menghambat produk perusahaan lain bukan mematikan atau mencegah masuknya pesaing. Yang keempat, timbulnya daya saing positif. Yang kelima, bisa mendapatkan ide-ide bisnis yang baru, lebih menumbuhkan semangat inovasi. Yang keenam, menumbuhkan sikap disiplin dalam menjalankan usaha karena saling kontrol. Yang ketujuh, menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan kemitraan. 1. Secara ekonomis, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertahanan ekonomi nasional. Aspek sosial dan budaya. Wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil. Tujuan dari aspek teknologi berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tujuan dari aspek manajemen. Pertama, meningkatkan produktivitas individu yang melaksanakan kerja. Dan yang kedua, meningkatkan produktivitas organisasi dalam kerja yang dilaksanakan. Di sini dapat gambarnya bidang yang terdapat dalam kemitraan multifaktorial. Bidang kesehatan. Strategi kemitraan. Selama ini istilah kemitraan ini telah dikenal dengan sejumlah nama. Di antaranya, yang pertama, strategi kerjasama dengan pelanggan. Yang kedua, strategi kerjasama dengan pemasok. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya kemitraan. Pola strategi yang diterapkan: saling memerlukan, saling menguntungkan, saling memperkuat. Dibangun atas dasar kepercayaan yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kebijakan. Prinsip saling memerlukan. Menurut John L. Mariotti, yang pertama, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Yang kedua, pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya.
Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerja sama, maka pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Yang pertama, salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah win-win solution partnership, kesadaran dan saling menguntungkan. Yang kedua, pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Kesimpulan, tidak ada pihak tereksploitasi dan dirugikan, tetapi justru terciptanya rasa saling percaya di antara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.